Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini masih bersama Mr. Q dengan analisa dan statementnya yang bikin geger kubu yang sakit hati, lebih tepatnya. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kalau bicara IKN misalnya, ya, sebelum pergantian ketua IKN dengan ketua otorita IKN, ini pasti terjadi dinamika. Ada analisa situasi, ada analisa kondisi, lalu kemudian dirumuskan solusinya apa. Mungkin juga sudah pernah diambil strategi A, strategi B, strategi C. Mungkin nggak selesai-selesai juga. Akhirnya kemudian pada hari ini kita ketemulah satu titik di mana ketua, walaupun masih PJ ya, masih PJS ya, itu adalah Pak Basuki, kemudian wakilnya adalah. Tapi kami yakin dengan Pak Bas. Ya kan begini, Pak Bas ini kan sebetulnya sudah eksplisit banget. Ya. Kalau Raja Juli itu paling eksplisit. Dia mengatakan ya kita punya PR mengenai masalah pertanahan, status tanah belum jelas. Betul. Bagaimana orang mau investasi? Yang kedua soal investasi gitu. Yang terkait dengan tanah tadi. Investasi nggak mungkin lepas daripada tanah kan gitu. Tetapi sebetulnya Pak Bas udah kirim pesan yang sangat kuat menurut saya dari beberapa minggu yang lalu. Ketika ditanya wartawan, mungkin Tribun Pos juga nanya, Pak, kapan pindah? Ya tunggu, airnya ada dulu. Kalau mungkin mau dipakai apa? Ya. Air penting. Gitu, Mas. Ya, ya. Jadi gini, investor di mana di IKN ini, setahu saya ya, yang paling maju itu grupnya Pak Aguan CS. Bangun hotel sudah berapa? Mungkin 80%. Untuk apa? Tanggal 17 Agustus upacara, udah pasti upacara 17 Agustus di sana. Oke, Masya Dan Allah, mantap ini guys. Ya. 17 Agustus di IKN. Aduh, amin. Kita ini nanti pas di IKN itu pasti 4 kategori. Pertama, uangnya banyak, mampu. Yang kedua, berani. Kalau uangnya ada tapi kurang berani, nggak akan bangun. Betul. Berani nggak ada uangnya, nggak akan bangun juga. Iya. Apalagi nomor 4, uangnya kurang, beraninya kurang, nggak bangun-bangun, Mas. Nah, IKN itu harus pada kondisi di mana orang yang duitnya kurang berani pun tetap akan bergerak, Mas. Itu level yang harus dicapai oleh IKN. Pada hari ini, level yang terjadi di IKN itu level paling berat, yaitu orang yang punya duit dan orang yang berani. Nggak akan jalan barang ini, Mas. Ya, itu yang klasifikasi tertinggi ya. Iya. Punya uang dan berani. Betul. Terus terang aja kan banyak nih yang mau partisipasi itu banyak. Saya aja mau partisipasi kok. Saya ngomong kok sama teman-teman dalam. Saya itu mau bangun sekolah Al-Azhar, saya bilang. Saya mau bangun sekolah Al-Azhar. Kenapa? Pasti pendidikan itu penting banget. Betul, Bang Kodar. Semua perumahan pasti bicara pendidikan sama kesehatan. Dua itu. Buat diri sendiri, buat keluarga, buat amal jariah juga. Jadi saya bilang, saya mau bangun sekolah Al-Azhar di sana. Tapi sampai hari ini nggak jelas-jelas juga itu apa di mana. Kita datang sebagai investor, Mas. Kita bawa sekolah bagus, insya Allah. Kita bawa hitung-hitungan, kalkulasi, tapi nggak ada kabar. Nah, saya terus terang termasuk yang terjawab juga pada hari ini. Kenapa rencana itu nggak pernah ada kemajuan? Lahannya aja belum jelas di mana, berapa harganya? Mate, Mas. Jadi kesimpulannya memang pergantian kepala otorita dan wakilnya itu sebuah keniscayaan karena itu tadi. Bukan semua bencana. Saya saksi mata. Gitu ya? Iya, saksi mata, baik mata saya sendiri maupun mata teman. Mata teman adalah mata yang membangun hotel itu. Yang bangun hotel bukan itu. Malah digiring yang aneh-aneh. Duitnya kuat, keberanian luar biasa. Nggak ada babi bu. Pokoknya ini IKN perintah Pak Jokowi bangun. Apa bagaimana urusan belakangan. Gitu. Saya dalam kapasitas pribadi sendiri sudah ngomong, saya mau bangun sekolah. Al-Azhar saya bilang di sana. Tempatnya di mana? Nggak ada progres, nggak ada kabar, nggak ada kemajuan, Mas. Jadi mohon maaf ya, saya bukan cuma mendengarkan teman saya, tapi saya juga bongkar. Bongkar yang itu lah, Pak. Bang Kodari. Jadi IKN ini dari 4 level yang saya bilang tadi terhadap investor, itu nomor paling bawah, Mas. Nomor paling bawah, orang yang berani, orang yang punya duit, paling bawah itu dalam pengertian maksudnya orang yang paling kuat kapasitasnya. IKN ini mohon maaf Bapak-bapak ya, harus dibikin orang dengan level yang paling berat sekalipun juga bisa masuk dan mau masuk gitu loh. Karena apa? Ada kepastian, ada insentif, ada prospek di situ. Dan itu hanya bisa terjadi kalau urusan tanah jelas,
Kalau kemudian ya sehingga dia kemudian dengan keberanian dan dengan modal dia yang ibaratnya pas-pasan pun dia akan tetap berani masuk gitu. Ya. Baru ini akan gitu. Tepat gitu ya. Iya. Oke. Ini proyeksi, insya Allah benar. Kalau ini dibenahi ya oleh Pak Basuki, oleh sama Pak Wamen ya, dibikin sampai level di mana orang duitnya pas-pasan, ya, kemudian juga beraninya setengah-setengah, itu berani masuk. Nah, anggaplah yang level keempat tadi ya, level paling lemah imannya tadi ya, itu saya. Duitnya pas-pasan, keberaniannya kurang. Ya. Saya pun tetap mau maju dan investasi. Bikinlah orang kayak saya, jangan kayak Pak Aguan, itu berani masuk ke sana. Kalau orang kayak saya berani, duitnya pas-pasan, keberaniannya kurang, masuk. Pak, rame itu Pak, rame kain itu Pak, jamin Pak. Ya. Ini logika itu sederhana tergantung aja, Pak. di Pemerintah kepalanya. Republik ini, Pak, sederhana aja menurut saya. Kita pakai logika dasar aja. Kalau logika dasarnya jalan, lalu kemudian konsisten, bisa. Kan ini kan dibilang nih oleh teman-teman dari mana itu yang mengatakan IKN ini terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu, timelinenya kurang. Timelinenya kurang. Ini kita seperti IKN seperti mau membangun apa? Biasa. Cerita Roro Jonggrang atau Orang kemudian yang sakit hati itu biasa lah. Bandung Bondowoso. Pak Bas itu Bandung Bondowoso zaman modern loh. Pak Bas itu Roro Jonggrang. Dia mengerjakan hal-hal yang Yang di luar nurul. saya pikir itu kayaknya nggak mungkin. Waktunya lama, skalanya terlalu besar. Dia bisa kerjakan. Menyelesaikan tol Jawa, membangun tol Sumatera. Nah, balik lagi ini dengan mata kepala sendiri. Kenapa? Saya aslinya orang Palembang, punya rumah di Palembang. Saya lulusnya SMA di Lampung, Bandar Lampung. Bapak saya lama di Lampung. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aksesibilitas di Sumatera, paling tidak Sumatera Selatan ya, sampai sejauh ini itu cepat sekali, sangat dimudahkan. Dan itu ekonomi hidup. Kenapa? Orang Palembang sekarang Sabtu Minggu itu banyak yang nggak di rumah. Semua lari ke Bandar Lampung, cari pantai. Ya. Karena dan gunung. Karena kalau di Palembang nggak ada pantai, sungai. Sungai, jauh lautnya. Ya. Gunungnya jauh. Jauh. Ya. Jauh sekali. Gitu. Ya. Nah, kalau ini kan ada gunung, ada bukit lah, ada pantai, semua jalan-jalan. Berangkat pagi, pulang malam bisa. Walaupun biasanya nginep ya. Berangkat pagi, hari Sabtu gitu kan, atau Jumat, hari Minggu mereka pulang gitu. Sampai bercanda. Perasaan bagusan Palembang dibanding orang Lampung. Palembang itu baru tahu yang namanya laut itu setelah jalan tol jadi. Mereka pikir dulu yang namanya Musi itu laut. Setelah tol jadi, mereka sampai ke Lampung, lalu kemudian celupin jarinya ke air laut, terus ini, oh ini ya, ini yang laut ya, asin ya. Musi itu bukan laut, yang asin nih. Ini ceritanya Pak Rinal, ini cerita nyata loh, cerita Pak Rinal kepada saya. Nah, jadi kita kalau bicara apa ya, Bandung Bondowoso, bicara mengenai Roro Jonggrang, itu kita punya, namanya betul. Pak Basuki Hadi Mulyono ya. Dalam bahasa yang lain sekaligus saya pernah ngoreksi, saya salah sebut bahwa Pak Basuki ini adalah siapa tuh yang bangun Anyar Panarukan itu, Mas? Siapa? Dendels. Bukan Dendels atau Iyalah. Dendels ya? Iya. Ya. Jalan Raya Dendels. Gitu ya? Iya. Iya. Sebelumnya saya sebut siapa tuh yang salah? Raffles. Iya. Saya bilang Raffles, salah. Oh, yang salah. benar Dendels. Dendels ya. Saya ketukar dengan Raffles. Ya. Walaupun saya bilang Cokro Dendels karena kalah ngetop dengan Raffles. Bang, ini pertanyaannya banyak. Kalau orang nggak paham atau salah paham kita, itu bukan salah dia, salah kita. Berarti kita kurang komunikasi. Gitu, Mas. Ya. Jangan nyalain orang, Mas. Jangan kebiasaan nyalain orang. Pertama-tama lihat diri sendiri dulu. Betul. Itu kalau kita mau maju, Mas. Bang, kalau lihat tadi yang diceritakan Abang, seberapa besar menurut Abang pengaruh dari Pak Jokowi dalam konfigurasi kabinet ke depan ini? Karena kan kontribusinya gede tadi yang disebutkan. Ya, kita bagikan pemerintahan ini akan dua tahap ya. Pertama sekarang sampai dengan bulan Oktober. Gitu. Pada hari ini yang in charge masih Pak Jokowi. Oktober yang in charge adalah Pak Prabowo. Nah, sekarang kata kuncinya adalah bagaimana antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini terjadi sinkronisasi, bukan transisi ya. Sinkronisasi. Saya bedakan sinkronisasi dengan transisi. Transisi itu adalah putusnya satu episode dengan episode yang lain. Contohnya 2004 Bu Mega putus. Putus seputus-putusnya. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. 25 tahun. Ibu Mega ngambil keputusan mengangkat Panglima TNI. Kalau Bung Kodar bicara, auto sakit hati. Pak SBY. Itu salah satu contoh transisi itu. Putus. Nggak bisa ketemu, sulit. 2014 dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Bukan Pak SBY dengan Pak Jokowi yang musuhan.
Tapi karena Pak Jokowi berasal dari PDIP, ya. putusnya tetap dengan Ibu Mega. Perlu rumah transisi. Nah, karena itulah kemudian apa yang dikerjakan oleh Pak SBY dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, notabene banyak yang nggak lanjut. Banyak yang nggak lanjut. Dan Pak Jokowi ketika mulai pemerintahan itu betul-betul dari nol. Perlu adaptasi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jangan-jangan beberapa titik itu sampai setahun. Gitu. Tentu sayang karena waktunya itu terbuang. Betul. Nah, pada hari ini ceritanya nih lain, Mas. Ini bukan transisi. Ini sinkronisasi. Keberlanjutan. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo satu tim. Mereka nggak bermusuhan, bahkan sangat berkawan, berteman. Yang kedua, Pak Jokowi akan membantu Pak Prabowo dan Pak Prabowo membantu Pak Jokowi, saling membantu. Amin, amin. Pada hari ini misalnya ada Pak Dasko dan kawan-kawan, tim sinkronisasi. Udah ketemu. Untuk niat baik kita harus dukung. Sementara dari Pak Jokowi ada Grace Natali yang barangkali ini statusnya belum sanatnya masih masih doib ya ini. Ya, masih doib. Ini bukan hasil survei ya. Iya. Kira-kira aja ya. Hasil pergaulan. Hasil silaturahmi tadi. Kira-kira yang akan membantu proses transisi ini. Gitu. Nah nanti kalau bayangan saya antara Grace dengan Pak Dasko ini akan komunikasi dengan intens. Ya, bukan tabrakan loh ya. Kan ada yang bilang tabrakan. Enggak, menurut saya justru ini bagus karena masing-masing ada inisiatif. Pak Prabowo ada inisiatif, kalau memang sinkronisasi itu inisiatif Pak Prabowo, dari Pak Jokowi juga ada inisiatif. Bisa nggak kita membayangkan inisiatif begitu terjadi antara SBY dan Mega? Ya nggak ada toh, nggak mungkin, ya kan? Jadi ini harus kita syukuri, Mas. Kita harus syukuri karena apa? Artinya kan pasti membutuhkan dari dua sisi. It takes two to tango, gitu loh. It takes two to tango. Jadi baik APBN-nya, alokasinya, programnya, kesusunan kementeriannya, kita dengar akan ada perubahan komposisi kementerian, nomenklaturnya juga mungkin berubah. Itu kan perlu orang yang duduk bareng-bareng untuk mensinkronkan itu, gitu. Jadi singkatnya dari sekarang sampai Oktober komandonya di Pak Jokowi, tapi setelah itu komandonya di Pak Prabowo. Nah, bottom line lebih daripada itu, menurut saya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini banyak kesamaan, banyak kesamaan. Kesamaan apa? Pertama, soal agenda Indonesia Maju. Sama-sama obsesinya Indonesia Maju. Pak Jokowi itu agenda Indonesia Maju. Pak Prabowo, Indonesia Maju. Tahun 2009 namanya Indonesia Macan Asia. Itu Indonesia Emas itu. Itu Indonesia Maju. Dalam judul yang berbeda. Pak Prabowo dalam bukunya selalu mengatakan tentang kekayaan Indonesia sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang implementasi, yang operasionalisasi Pak Jokowi dengan konsep hilirisasi. Itu kan optimalisasi kekayaan sebesar kemakmuran rakyat kan. Kalau bahan mentah nilainya 3. Kalau bahan jadi nilainya 30, 10 kali lipat. Belum lagi nanti kalau barang industri bisa naik jadi 300 gitu. Itu yang meletakkan dasar-dasarnya, yang praktekannya adalah Pak Jokowi. Jadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, menurut saya inilah yang namanya sebetulnya duit tunggal. Ya betul, duit tunggal. Tahun 45 kita punya duit tunggal. Soekarno Hatta. 2024 kita punya duit tunggal. Masya Allah. Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi, sama-sama akan mengantarkan menuju Indonesia Maju. Amin, amin. Kerjasama antara Soekarno dengan Bung Hatta melahirkan proklamasi 45. Kerjasama antara Jokowi dan Prabowo melahirkan Indonesia Mas 2045. Nah guys, kita akhiri daripada mantan-mantan pendukung 0103 sangat sakit hati. Pokoknya yang komentar aneh-aneh saya tahu mereka pasti gerombolan gak jelas. Nah, pokoknya nilai kalian sendiri itu beliau menepis tuduhan masalah IKN, terus terakhir beliau masalah duit tunggal Indonesia Emas. Amin, kita doakan sama-sama dan tentunya harus kita kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, jangan sampai tergiring opini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.